Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hana Fitriani dan teman saya. Mahdani Erlianita. Kami dari Prodi PG PAUD semester 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan intelektual pada anak usia dini. Yang pertama, proses pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun secara formal dapat yang terdapat di Ampu di Taman Kanak-kanak. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan yang ditujukan untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran agar anak dapat mengembangkan potensi-potensinya sejak dini, sehingga anak dapat berkembang secara wajar sebagai seorang anak. Melalui suatu proses pembelajaran sejak usia dini, diharapkan anak tidak saja siap untuk memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut, tetapi yang lebih utama agar anak memperoleh rangsangan-rangsangan fisik, motorik, intelektual, sosial, dan emosi sesuai dengan tingkat usianya. Yang pertama, pengertian perkembangan intelektual pada anak usia dini. Perkembangan intelektual berhubungan dengan kemampuan kognitif yang dimiliki individu, yaitu potensi dalam memecahkan masalah dan berpikir. Perkembangan intelektual adalah bagi utama yang harus diperhatikan, sebab perkembangan intelektual landasan pemahaman anak bagi perkembangan anak selanjutnya. Tahapan-tahapan perkembangan intelektual pada anak usia dini. Ada 4 tahapan perkembangan intelektual menurut Jean Piaget adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan sensori motor, yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, interaksi anak dengan lingkungannya, termasuk dengan orang tuanya yang dilakukan dengan perasaan dan otot-ototnya. Yang kedua, tahapan periode praoperasional pada usia 1 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mampu menyimpan kata-kata serta menggunakannya, terutama yang berhubungan erat dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, periode operasional konkret yang pada usia 7 sampai 12 tahun. Pada dasarnya, anak yang sedang berada pada tahap perkembangan ini mulai dapat memahami aspek kumulatif materi. Anak dengan tahap intelektual operasional konkret juga sudah dapat berpikir sistematis tentang beragam benda dan peristiwa yang bersifat konkret. Yang keempat, periode operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, interaksi dengan lingkungannya sudah amat luas, menjangkau banyak teman sebayanya, dan bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Mahda. Silakan. Ya, yang C, faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual pada anak usia dini. Perkembangan intelektual sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu hereditas, dan lingkungan. Pengaruh faktor hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan intelektual itu dapat dijelaskan berikut ini. Yang pertama, faktor hereditas secara potensial anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir setara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun, potensi ini tidak akan berkembang ataupun terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Yang kedua, faktor lingkungan. Ada dua unsur lingkungan, yaitu keluarga dan sekolah. Keluarga, intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak, yang merupakan alat bagi untuk berpikir. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan berpikir anak. Dalam hal ini,
Guru hendaknya menyadari bahwa perkembangan intelektual remaja terletak di tangannya. Yang D, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan intelektual pada anak usia dini. Ada beberapa kegiatan untuk mengembangkan perkembangan intelektual pada anak. Yang pertama, membangun interaksi. Membangun ikatan antara orang tua dan anak-anak adalah kunci utama dalam meningkatkan IQ anak. Yang kedua, membacakan buku cerita. Membacakan buku cerita atau dongeng dapat membentuk ikatan emosional dengan anak. Yang ketiga, memuji proses belajar anak. Orang tua yang selalu memuji anak karena upaya dan kegigihannya dalam memecahkan masalah cenderung memiliki motivasi lebih baik di sekolah. Yang keempat, memeluk anak. Salah satu bentuk ekspresi kasih sayang yang bisa dilakukan setiap orang tua adalah dengan memeluk anak. Dan kesimpulannya adalah setiap anak memiliki kecerdasan intelektual yang berbeda-beda. Kita sebagai seorang guru harus bisa meningkatkan kecerdasan intelektual dengan berbagai metode dan penanggung yang tepat agar anak bisa berkembang sesuai dengan usianya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.